Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bapak Dr. Zulkifli Sarjana Hukum Magister Hukum dan Bapak Bambang Joko Winarno Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Kamis 19 Juni 2025. Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dibuka. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Mahkamah Agung Republik Indonesia, salinan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 76-SK-KP4.1.3/5 tentang promosi dan mutasi Hakim Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang promosi dan mutasi Hakim Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum. Ke-1, membebaskan nama-nama yang tersebut pada kolom 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut pada kolom 3 daftar lampiran keputusan ini terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya. Kedua, memindahkan, mengangkat nama-nama yang tersebut pada kolom 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut pada kolom 5 daftar lampiran keputusan ini terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir. Ketiga, kepadanya diberikan tunjangan hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada kolom 6 daftar lampiran keputusan ini. Keempat, segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh negara. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2025, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanda Sunarto. Sesuai dengan keputusan tersebut, ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hasanuddin. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1 dan seterusnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia, salinan daftar lampiran keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 76-SK-SK.1.3/5 tanggal 6 Mei 2025. Nomor 1. Nama Dr. Zulkifli Sarjana Hukum Magister Hukum, NIP 196508 24 1985 03 1002. Pangkat jabatan lama, Pembina Utama Madya, Hakim Utama Muda, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Golongan ruang 4D. Pangkat jabatan baru, Pembina Utama Madya, Hakim Utama Muda, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Tunjangan jabatan Rp43.700.000. Nomor 2. Nama Bambang Joko Winarno, Sarjana Hukum Magister Hukum, NIP 1969 11 19 1996 03 1003. Pangkat jabatan lama, Pembina Utama Madya, Hakim Utama Muda, Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Golongan ruang 4D. Pangkat jabatan baru, Pembina Utama Madya, Hakim Utama Muda, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Tunjangan jabatan Rp43.700.000.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanda Sunarto. Sesuai dengan keputusan tersebut, ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hasanuddin. Selesai. Persiapan pengambilan sumpah jabatan. Hadirin dimohon berdiri. Kepada pejabat yang akan diambil sumpahnya, dipersilahkan mengambil tempat. Kepada rohaniwan, dipersilahkan mengambil tempat. Pengambilan sumpah jabatan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memangku jabatan sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, saudara wajib mengucapkan sumpah. Saya ingin bertanya, apakah saudara Dr. Zulkifli Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan saudara Bambang Joko Winarno, Sarjana Hukum, Magister Hukum, bersedia bersumpah? Ya. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah sumpah terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kepada rohaniwan, dipersilahkan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan berita acara sumpah jabatan. Dimulai dari pejabat yang baru diambil sumpahnya. Yang pertama, Bapak Dr. Zulkifli Sarjana Hukum, Magister Hukum.
Yang kedua, Bapak Bambang Joko Winarno, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selanjutnya oleh saksi-saksi. Anggota Majelis 2, Ibu Dastriwati, Sarjana Hukum. Anggota Majelis 1, Bapak Iketut Suarta, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dan Yang Mulia Ketua Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kata-kata pelantikan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025, saya, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, melantik Saudara Dr. Zulkifli, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Saudara Bambang Joko Winarno, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Mei 2025 nomor 76/KMA/SK.KPA 4.3/Romawi 5/2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntunannya. Dari 19 Juni 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Andi Isna Reniswari Cindrapole. Lagu Bagimu Negeri. Berjanji
Penyelamatan tanda jabatan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Pembacaan fakta integritas. Fakta integritas. Saya yang bertanda di bawah ini. Nama Dr. Zulkifli Sarjana Hukum. Tempat tanggal lahir Majenes 24 Agustus 1965. NIP 1965-0824 1985-03-1002. Pangkat golongan 2 Bina Utama Madya 4D. Jabatan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Nama Bambang Joko Winarno SKMH. Tempat tanggal lahir Purbalingga 19 November 1969. NIP 1969 11 19 1996-03-1003. Pangkat golongan 2 Pembina Utama Madya 4D. Jabatan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan melakukan praktik kolusi dan nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya karena jabatan atau kedudukan saya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik dalam maupun di luar lingkungan pengadilan sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim. 3. Apabila saya melanggar hal yang telah saya nyampaikan dalam integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi atas berat-beratnya. Dan dari 19 Juni 2025, Dr. Zulkifli Sarjana Hukum Magister. Bambang Joko Winarno Sarjana Hukum Magister. Penanda tanganan fakta integritas. Kepada pejabat yang baru dilantik dipersilahkan kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Sambutan yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang mulia para hakim tinggi dan hakim tinggi ad hoc pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Bapak Rohaniwan, saya tempatkan di tempat yang mulia ya Bapak ya. Yang saya hormati Bapak Panitra dan pelaksana tugas sekretaris. Yang saya hormati para pejabat struktural dan fungsional. Yang saya sayangi, saya cintai dan banggakan para Ketua Dharma Yukti Karini Daerah. Masih ya Bu ya? Masih ada hadir ya Bu? Ketua PLT ya, PLT Ketua Dharma Yukti Karini Daerah, para pengurus dan anggotanya yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Yang saya banggakan, saya cintai para ASN dan CPNS, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia dan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri pengambilan sumpah dan pelantikan Bapak Dr. Zulkifli Sarjana Hukum dan Magister Hukum dan Bapak Bambang Joko Winarno Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Tentunya sebagai umat Islam saya mengucapkan salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad SAW senantiasa dipanjatkan dengan harapan mendapat ridho dan syafaatnya di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, mengawali sambutan saya ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Dr. Zulkifli Sarjana Hukum Magister Hukum beserta keluarga dan Bapak Bambang Joko Winarno Sarjana Hukum Magister Hukum yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dengan kehadiran Bapak Zulkifli dan Pak Bambang, ini dapat menambah kekuatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam menangani perkara-perkara yang diajukan banding oleh 9 satker yang ada dalam bidang hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Baik, juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia dan timnya yang telah mempersiapkan acara ini sehingga dapat dapat dilaksanakan dan menurut saya sukses karena tinggal sedikit lagi ya acara ini akan diakhiri. Hadirin yang saya muliakan, khususnya bagi Bapak yang dilantik. Jabatan bagi seorang hakim adalah suatu pengabdian. Semua hakim bertanggung jawab untuk menjadikan pengadilan sebagai epicentrum keadilan yang menjadi harapan masyarakat. Dari kejadian yang sudah terjadi dan akhir-akhir ini kita sudah dengar beritanya, kita ditantang untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Mengembalikan kepercayaan publik adalah suatu hal yang sulit. Mengembalikan kepercayaan masyarakat haruslah diberikan secara nyata, bukan dengan retorika saja. Untuk itu, tampaknya para hakim dituntut untuk memberikan jaminan bahwa proses hukum telah dijalankan dengan adil, profesional, dilandasi integritas. Profesionalisme menuntut setiap insan peradilan untuk senantiasa bekerja sesuai tupoksi dan keahlian yang dimiliki, serta mempunyai komitmen yang tinggi atas tugas-tugas yang dijalankan, serta tidak menyampingkan kode etik masing-masing. Insan peradilan yang profesional tidak lahir dari proses yang instan, namun terbentuk dari proses belajar yang terus-menerus disertai dengan kesungguhan. Jangan pernah berpikir
sudah mengetahui segalanya atau mengira bahwa pengetahuan yang dimiliki sudah cukup untuk mengatasi semua masalah. Kita harus selalu ingat bahwa situasi dan kondisi senantiasa berubah dan kemajuan zaman selalu bergerak tak terhentikan. Kemajuan teknologi dibarengi pula dengan kejahatan teknologi yang saling berkejaran. Jangan bosan untuk menggali dan menambah pengetahuan, terutama pengetahuan hukum, agar putusan yang dijatuhkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan adil di mata masyarakat. Nilai profesionalitas seorang hakim dibutuhkan dan menjadi tuntunan masyarakat pencari keadilan. Hakikat jabatan adalah sesungguhnya amanah dan tanggung jawab. Maka semakin tinggi jabatan yang diemban, maka semakin besar pertanggungjawaban yang harus dihadapi. Sebagai insan yang beriman, semua harus meyakini bahwa jabatan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tentunya kita juga selalu ingat dengan sumpah yang telah kita ucapkan. Mari kita tingkatkan kesadaran akan tanggung jawab ini ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, sehingga anugerah jabatan ini benar-benar dapat kita optimalkan sebagai ladang pengabdian kepada Tuhan, bangsa, dan negara. Untuk itu, kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita melalui profesi kita. Sebab tanpa rasa syukur, kita akan selalu merasa kurang dan menyebabkan kita akan selalu mengejar keinginan yang tidak bertepi. Yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung memberikan 14 langkah yang dilarang dan 4 langkah pula yang wajib dilakukan merawat integritas para hakim. Ke-14 langkah itu saya sebutkan di sini. Dari aspek pertama, dari aspek integritas dan moral, hakim dilarang menerima suap, gratifikasi, dan bergaya hidup hedon. Hakim diwajibkan untuk menjaga integritas pribadi dan jabatan dengan cara hidup sederhana dan tidak memamerkan gaya hidup mewah atau hedon. Kedua, dari segi independensi, hakim dilarang untuk membiarkan diri diintervensi atau menerima pengaruh dari pihak luar, atasan ataupun penguasa dalam memutuskan perkara. Namun hakim diwajibkan untuk mengadili perkara secara mandiri tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Ketiga, dari segi kompetensi dan profesionalitas, hakim dilarang bersikap puas diri, anti belajar, atau mengabaikan dinamika hukum dan sosial. Namun hakim diwajibkan untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas hukum dan kapabilitas keilmuan lainnya. Keempat, dari segi kode etik dan pedoman perilaku hakim, hakim dilarang melanggar dan tidak mematuhi serta tidak menginternalisasikan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Namun hakim diwajibkan menginternalisasi dan mematuhi seluruh prinsip yang ada di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dari segi pelayanan terhadap para pihak, hakim dilarang untuk bersikap diskriminatif, arogan, atau memperlakukan pihak tertentu secara tidak setara. Namun hakim wajib berperilaku adil, sopan, menghormati semua pihak berperkara, termasuk kelompok rentan. Keenam, dari segi proses persidangan, hakim dilarang bersikap otoriter, membentak atau mempermalukan para pihak di muka umum, apalagi di muka persidangan. Namun hakim diwajibkan dalam melaksanakan persidangan, hakim harus menjaga ketertiban persidangan, memfasilitasi persidangan secara adil, akuntabel, dan transparan. Dari segi penulisan putusan, hakim dilarang menyalin putusan lain tanpa analisis atau membuat putusan tanpa pertimbangan yang mendalam. Namun hakim diwajibkan untuk membuat putusan bersifat argumentatif
berbasis keilmuan hukum dan didasarkan pada fakta persidangan serta memegang teguh prinsip keadilan. Kedelapan, dari segi media sosial dan kehidupan publik, hakim dilarang membuat unggahan yang menimbulkan persepsi keberpihakan, kemewahan, atau komentar atas suatu perkara. Namun hakim diwajibkan untuk setiap tindakan yang dilakukan harus memenuhi norma kebijaksanaan, termasuk menjaga ekspresi dan ucapan di media sosial. Kesembilan, dari segi hubungan dengan rekan kerja, hakim dilarang untuk membentuk klik kekuasaan, menyebar gosip, atau menjatuhkan martabat sesama hakim. Namun hakim diwajibkan untuk menjaga keharmonisan dan saling mendukung dalam etika profesi, serta mengingatkan dalam hal integritas. Kesepuluh, dari segi pengawasan dan evaluasi, hakim dilarang untuk menolak diawasi, bersikap defensif, atau menyerang pengkritik. Namun hakim diwajibkan untuk terbuka atas pengawasan dan evaluasi sebagai mekanisme akuntabilitas. Dari segi kepedulian sosial, hakim dilarang menutup mata terhadap ketidakadilan struktural atau bersikap formalistik tanpa empati. Hakim diwajibkan peka terhadap nilai keadilan substantif, kepentingan masyarakat, dan kebutuhan kelompok rentan. 12. Dari segi kepatuhan administrasi, hakim dilarang menunda penyelesaian perkara tanpa alasan, menyimpan perkara tanpa penyelesaian, atau lalai dalam administrasi. Hakim diwajibkan untuk memenuhi kewajiban administrasi perkara secara tertib, akurat, dan tepat waktu. 13. Dari segi relasi advokat dan aparat penegak hukum lainnya, hakim dilarang membangun relasi tersembunyi dengan aparat penegak hukum, advokat, jaksa, kepolisian yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Namun hakim wajib menjaga profesionalitas dan setara. Profesionalisme dan setara. Dari segi kehidupan keluarga dan pribadi, hakim dilarang untuk melibatkan keluarga dalam urusan perkara atau membiarkan keluarga memanfaatkan posisi hakim untuk keuntungan pribadi. Namun hakim diwajibkan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menjadi teladan dalam rumah tangga dan masyarakat. Ini demikian 14 hal yang dilarang dan diwajibkan bagi seorang hakim dalam menjaga integritas dan profesionalisme. Mari kita pedomani ke-14 hal tersebut yang dan diterapkan untuk menjaga integritas kita. Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia senantiasa menghimbau untuk hakim selalu adil, profesional, dan integritas. Beliau membuat pedoman ini untuk kita patuhi bersama. Sekian sambutan kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, 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 Om. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ditutup. Alhamdulillah. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nyatakan ditutup. Kita masuk pada foto bersama. Kepada Bapak Dr. Zulkifli Sarjana Hukum Magister Hukum dan Bapak Bambang Joko Winarno Sarjana Hukum Magister Hukum, disilahkan mengambil tempat di depan. Dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Sidang Luar Biasa untuk berfoto bersama.
Dimohon kesediaan Panitra Sidang Luar Biasa dan Rohaniwan untuk berfoto bersama. Kami mohon kesediaan Yang Mulia Ketua Majelis Sidang Luar Biasa untuk tetap tinggal di tempat. Kami mohon kesediaan Ibu Nurhani Nurdin Zulkifli untuk berfoto bersama. Kepada Ibu Nurhani Nurdin Zulkifli dipersilahkan kembali ke tempat semula. Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara beserta rohaniwan dipersilahkan meninggalkan ruangan untuk menanggalkan toga. Hadirin dimohon berdiri. Dimohon kesediaan Bapak Ibu Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor untuk berfoto bersama.
Selanjutnya, kesediaan ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Yukti Karini Provinsi Sulawesi Tenggara untuk berfoto bersama. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara akan kita lanjutkan pada ramatama dan perkenalan dari Bapak Dr. Zulkifli Sarjana Hukum Magister Hukum dan Bapak Bambang Joko Winarno Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Diawali dengan pembacaan doa oleh Bapak Rafiuddin SAG. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami untuk memimpin doa sesuai dengan ajaran Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa ikabi mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajikal karim wa azim sultan. Allahumma salli ala habibika sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat maha besar-Mu ya Allah. Karena atas berkah rahmat dan karunia-Mu sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Maka ridailah pelantikan ini ya Allah. Ya Allah Tuhan yang maha bijaksana, kami sadari bahwa gelar, jabatan atau profesi adalah amanah dan titipan dari Tuhan yang maha kuasa. Maka peliharalah kami dan berilah kemampuan, kekuatan dan kesuksesan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di dalam mengabdi pada agama, bangsa dan negara. Ya Allah Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, bimbinglah kami khususnya para hakim yang baru dilantik ke jalan yang lurus dan benar yang Engkau ridai, dan rahmatilah mereka. Mantapkan iman dan takwa kami, jadikanlah keduanya sebagai landasan dalam pengabdian kami. Ya Allah, ya Salam, jadikanlah kami sebagai manusia selalu pandai bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu. Jadikan pula kami sebagai orang yang selalu mengedepankan keadilan dan kearifan ketika memberikan suatu keputusan. Ya Allah, ya Ghafur, Zat yang maha pengampun, maka ampunilah segala dosa dan maafkanlah atas segala kesalahan-kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pendahulu kami, dosa dan kesalahan para guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan seluruh umat manusia yang hidup di permukaan bumi ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang kami sembah, terimalah dan wujudkanlah segala permohonan doa-doa kami, karena Engkau lah Tuhan yang maha melihat, maha mendengar dan maha pengabul dari segala doa. Rabbana mahalak tahasa batilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahumma bil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, perkenalan dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang baru dilantik. Yang pertama, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Zulkifli Sarjana Hukum Magister Hukum, didampingi Ibu Nurhani Nurdin Zulkifli untuk mengambil tempat di depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak-bapak, para hakim, karir maupun etok yang saya muliakan, para pejabat fungsional dan struktural pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, ketua dan pengurus Dharma Yukti yang saya hormati, serta keluarga besar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang saya muliakan, yang insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di sini melaksanakan pelantikan kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk itu. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Saya nama lengkap Zulkifli, lahir di Majene seperti satu suku dengan Pak Hizbullah. Kemudian menjadi hakim 2003, Pak. Jadi baru 22 tahun, Pak. Masih junior dibanding dengan bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Tapi saya dari pegawai. Jadi masa kerja saya di Mahkamah Agung itu sudah 40 tahun sampai sekarang, Pak. Saya mulai bekerja tahun 85. Kemudian terakhir ditugaskan sebagai hakim pengadilan di Jakarta Pusat. Setelah berkeliling kemana-mana juga, Pak. Ini istri saya satu-satunya. Jadi yang mendampingi saya selama 30 tahun, tapi tidak pernah ikut permanen, Pak. Ya, nanti ada acara Dharma Yukti baru datang lagi. Itu masalahnya kalau kebetulan beliau juga PNS guru. Saya punya keluarga, perkawinan di karunia ada 3 orang yang cukup dewasa. Yang pertama sudah mau 30 tahun. Insya Allah sebentar lagi kita akan nikahkan dia. Sudah sampai waktunya. Yang aktivitas sehari-harinya sebagai advokat dan kurator di Jakarta Pusat. Yang kedua anak saya Muhammad Sabda Rahmat yang dokter yang bertugas yang bertugas di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Kemudian yang ketiga perempuan lagi koas juga, Pak, jadi tidak bisa hadir. Padahal pada hari ini saya dilantik anak saya pas 22 tahun umurnya pada hari ini. Tapi dia tidak sempat datang. Tadi pagi dia telepon, saya tidak bisa datang karena lagi sibuk di rumah sakit katanya. Jadi saya dalam kesempatan ini tentu saya berterima kasih utamanya kepada panitia yang telah melaksanakan acara kami sehingga dapat selesai. Tentunya saya berharap ke depan kami ini belum punya pengalaman, Pak. Baru aja kami 1 jam lalu dilantik jadi hakim tinggi, tentu kami tidak punya pengalaman. Jadi mohon maaf Pak kalau kami nanti akan banyak bertanya kepada ketua pengadilan tinggi, rekan-rekan hakim. Tapi saya masuk ke sini saya cukup berbangga juga karena beberapa saya sudah pernah ketemu. Ibu ketua saya pernah ketemu di Makassar. Pak Sirat, Muhammad Sirat, saya hakim, beliau hakim di Maros. Kalau Pak Asbullah saya datang, dia pergi Pak di Tarakan. Kalau Pak Imam saya satu kantor di Makassar. Jadi cukuplah saya banyak kenalan. Pak Mandala, saya KPN Sidra, beliau KPN Enrekan Pak ya. Gitu Pak. Jadi untuk menimba pengalaman pasti enggak susah lah karena saya sudah cukup kenal sama bapak-bapak. Tentunya saya berharap pada bapak-bapak yang telah punya pengalaman, mohon maaf kalau saya banyak bertanya Pak. Tentunya kami diterimalah sebagai pemula dalam hal ini. Saya kira
Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Bambang Joko Winarno, Sarjana Hukum, Magister Hukum, untuk mengambil tempat di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang terhormat rekan-rekan sejawat, baik hakim karir maupun hakim ad hoc, yang saya hormati Bapak Panitera beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Bapak Sekretaris juga beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Yukti maupun pengurus Dharma Yukti lainnya. Pertama-tama saya mohon maaf Bu, ini istri saya tidak bisa hadir karena kesehatannya kurang bagus. Jadi hanya bisa mengirimkan permohonan maaf dan salam untuk Ibu Ketua maupun pengurus Dharma Yukti yang lainnya. Jadi saya asalnya dari Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi hakim angkatan 10 ini teman saya Pak Tovan yang satu angkatan. Kemudian kalau istri saya asalnya dari Lampung karena saya dulu bujangannya itu sempat di Lampung. Cakimnya juga dulu di Metro Lampung, jadi jodoh itu rupanya disesuaikan dengan SK. SK-nya di Lampung, dapat jodoh orang Lampung. Kemudian istri saya punya anak 2. Karena saya nggak beranak, jadi yang beranak istri saya. Anak saya 2, yang pertama cowok. Yang pertama alhamdulillah sudah kerja di Bank Indonesia di kantor pusat. Nggak bisa ikut karena hari ini harus ujian sertifikasi di Bali katanya. Kemudian yang kedua baru masuk sekitar 2 bulan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi belum bisa ngambil cuti kata anak saya. Jadi saya ke sini ternyata lebih berani daripada Pak Zulkifli. Pak Zulkifli ke Kendari diikuti oleh satu keluarga saya sendirian. Jadi kalah berani sama orang Purbalingga rupanya, orang Makassar ini. Jadi karir saya kebanyakan saya habiskan di wilayah Sumatera, ya, dari Lampung ke Aceh zaman perang, sampai kawan saya ada yang hilang 1 itu zaman perang, parah-parahnya perang saya di Aceh. 10 bulan saya di Aceh, dipindah ke Sumatera Barat dan sebagainya. Saya habiskan banyak di wilayah Sumatera, kalau di Jawa ya baru Depok, Mahkamah Agung, Jakarta Timur ya. Saya betulnya kepingin juga dulu sekali-sekali menikmati udara di wilayah Indonesia bagian timur, tapi ternyata Pak Dirjen tidak mengizinkan, jadi saya ya putar-putar aja di Sumatera begitu ya. Terus saya juga seperti Pak Zul lebih banyak jadi bujangan lokal karena dulu kan pikir kalau saya ajak pindah-pindah terus kasihan pendidikan anak. Jadi hanya ikut dengan saya waktu saya di Sumatera Barat dan di Riau, di Rengat. Mungkin Bapak Ibu udah pernah ke Riau Rengat sana. Daerahnya ya cukup terpencil. Nah itu saya bawa anak, begitu saya pindah ke Depok, dah saya suruh tinggal di Lampung biar sekolahnya nggak pindah-pindah. Karena kan kalau sekolah pindah-pindah itu kalau anak-anak ini kendalanya di bidang pendidikan bahasa pasti. Karena ada kurikulum bahasa daerah itu kendalanya di situ. Dan kalau kecil ya biasanya sosialisasinya juga agak lambat. Nah itu daripada sekolahnya jadi korban, biarlah saya berkorban untuk jadi bujang lokal. Hampir 12 tahun Bu, saya baru kumpul setelah anak-anak selesai kuliah semua, baru saya kumpulkan di Jakarta. Rumah saya sebetulnya home base-nya di Lampung,
Ya akhirnya rumahnya terbengkelai. Nah begitu. Ya ini karena keadaan ya demi anak-anak saya nggak apa-apa lah ditinggal sementara menyendiri terus. Nah ini apa namanya kebetulan sudah selesai juga seperti itu Pak. Bu, anak-anak juga bisa ikut juga kan. Mereka sudah dewasa, sudah punya kehidupan sendiri. Sedangkan belum ada yang menikah. Kadang-kadang kalau di Jakarta berangkat subuh harus sudah berangkat. Kalau istri saya ajak kasihan mereka sarapannya juga susah. Nah, kembali lagi problemnya seperti waktu zaman anak kecil nggak tega melepaskan, maksudnya memisahkan anak-anak kecil. Sekarang sudah dewasa. Kadang-kadang begitu juga, kadang-kadang pagi-pagi bingung mau sarapan anak-anak, ya sudahlah, saya yang mengalah sendiri. Nah, itu. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Zulkifli, saya juga ini hakim tinggi baru, otomatis belum banyak pengetahuan saya tentang teknis justisial sebagai hakim tinggi. Ya. Mungkin kalau putusan hakim tinggi mungkin lebih singkat daripada hakim PN ya. Lebih capek bikin putusan di PN daripada di PT. Apalagi sekarang sudah ada template, tetapi meskipun demikian pastilah banyak hal-hal yang belum saya mengerti karena pasti ada masalah, karena dalam prakteknya biasanya ada masalah-masalah tertentu. Jadi mohon maaf nanti yang mungkin satu majelis dengan saya, dengan Ibu Ketua, kami mohon bimbingan, bantuan maupun kerjasamanya ya. Mohon dimaklumi sebagai yang paling junior di sini, hakim tingginya, pastilah perlu bimbingan dan bantuan ya. Kemudian untuk sementara saya mungkin kemarin sudah berhubungan bagian umum, ditawarkan rumah dinas dekat rumah dinas Bu Ketua, mungkin kami mau ke sana nantinya. Sementara belum siap ditempati, kami masih kos di bawah sini dekat kos-kosan Bambu. Samping hotel Bambu itu ada kos-kosan. Nah itu. Dan lumayan karena ruangan kosnya itu cukup luas. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang salah. Dan mohon maaf juga mungkin istri saya kurang aktif nanti di Dharma Yukti Bu. Saya dulu ditawari fit and proper. Begitu saya sampaikan ke istri saya, Mas saya dipanggil fit and proper gimana? Kalau bisa nggak usah lah katanya. Saya udah nggak sanggup lagi jalan jauh katanya. Ya sudah, kebetulan ada gulanya agak tinggi Bu. Jadi biasanya kalau gula tinggi itu kan cepet capek. Nah itu yang kendala dari istri saya itu seperti itu. Saya akhiri sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat kepada Bapak Dr. Zulkifli, Sarjana Hukum, Magister Hukum, didampingi Ibu Nurhani Nurdin Zulkifli, dan Bapak Bambang Joko Winarno, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dipersilahkan mengambil tempat di depan. Mengawali pemberian ucapan selamat, kami mohon kesediaan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dilanjutkan dengan Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc serta seluruh undangan yang hadir.